domisili, oke. Domisili, visi misi, apalagi Ibu-ibu? Biasanya itu latar belakang ya, Kang ya, singkat gitu ya. Oke, latar belakang. Oke. Ibu-ibu apalagi? Bu Us, Bu Tati, apa kira-kira? Kalau lembaga itu kan dia Program biasanya. abstrak ya Bu ya. Struktur Lembaga. Iya, program biasanya. strukturnya. Oke. Program mungkin nanti bisa dimasukkan ke poin yang kedua apa yang dilakukan ya. Karena itu Oke. kan sudah masuk ke itu tadi. Visi Kerja. misi, visi misi latar belakang tujuan, Oke. lalu struktur organisasi. Oke. Udah yang lain kan capaian, udah ke kolom sebelah ya kalau Ya, capaian. betul. Jadi di sebuah lembaga itu kan ada ini, ada apa namanya? Ada lembaganya yang abstrak tadi. Nah, biasanya lembaga itu kan disokong oleh satu sumber daya manusianya, gitu ya, orang-orangnya. Dan kemudian ada sistem di dalamnya, gitu ya. Dan kemudian juga yang perlu juga menjadi poin adalah apakah sebuah lembaga itu punya nilai, punya budaya organisasi. Nah, itu juga penting tuh. Artinya, Mm-mm. artinya ketika kita misalnya membaca profil organisasi, oh ini selain berbadan hukum, ini kan sudah terbayang tuh Bu ya. Biasanya kalau berbadan hukum itu, biasanya perusahaan-perusahaan udah paham tuh Bu. Jadi kalau dia berbadan hukum ini, oh berarti mereka sudah pasti punya struktur organisasi, sudah pasti. Kemudian mereka pasti punya mekanisme apa namanya sirkulasi kepengurusan, proses penggantian gitu kan. Kemudian ada rapat tahunan, karena itu menjadi syarat gitu ya. Nah juga yang mungkin penting adalah apakah ada nilai-nilai dan budaya organisasi yang perlu kita kita tonjolkan juga gitu. Misalnya contoh ya, contoh eh, ICW misalnya. ICW itu atau jangan ICW lah ya. Misalnya contoh lembaga-lembaga Oh, itunya warna organisasinya lebih ke arah gesi sih, lebih ke arah perempuan. ah persis perempuan. Perempuan. Nah ya, Ya. Lambangnya juga ya Kang ya, lambang. boleh ya. Ada warna khusus nggak Ibu? PDA punya warna nggak? Biasanya di Ya, warnanya hijau. oh hijau. Warnanya hijau, kuning, tapi juga biru, Bu Tati. Ternyata bervariasi kok Oke. kalau Yang untuk yang ini. warna itunya, warna yang ini ya, yang mendominasi berarti Yang hijau. baku, Hijau yang kuning. baku, yang baku Lambang. mah hijau. Bu Lebih Tati hijau ya. lambang. Bu Tati lambang. Ya, warna mah hijau, Hijau, lambang lambang hijau. legal mah. Lambang. Oke, Hijau putih. oke. Hijau putih ya. Iya, hijau putih lambang. Memang Muhammadiyah juga hijau ya Bu ya itunya ya. Ya, Betul. Oke. Sebenarnya ini ya berarti memang bersaudara dengan NU ya karena sama-sama hijau ya. ya saudara kami beda Iya. beda ibu Nah, beda ibu bapaknya doang, tapi matahari bersinar kan kakeknya sama kakeknya. Iya betul. matahari bersinar. Iya, oke. Logo perempuan perempuan hijau putih ya. Iya, hijau putih. Ya Bu, jadi saya coba tangkap ya. Jadi, Sinar juga bisa, sinar cahayanya itu. oh ya itu yang ada di logo ya Bu ya. Ya. Oke. Oh, coba saya ini ya, coba apa, saya formulasi. Eh sudah bisa ditangkap ininya, ide-idenya ada domisili, visi misi, latar belakang, tujuan, struktur organisasi, logo, perempuan, terus warna ya, warna hijau putih. Nah, ada yang bocor ya suaranya. Oke. Eh, coba kita
fokuskan lagi soal itu tadi yang saya singgung soal nilai dan banyak. budaya organisasi. Apakah ada 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 pesan khusus tuh Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau memang yang mungkin selama ini kalau bahasa marketing itu ada tagline-nya PDA nggak Bu ya? Ada Misalnya contoh, perempuan berkemajuan. ah, itu Bu maksud saya, perempuan berkemajuan. Oke. Ini tagline perempuan berkemajuan itu apa namanya? Mencerdaskan umat. Baik. Jadi ada sambungannya. Ya, perempuan berkemajuan itu kalau dari sisi tagline itu udah sangat menarik, Bu. Gitu ya. Jadi gini, tadi udah selesai kita bicara soal badan hukum, begitu penting ya. Kemudian kedua adalah ini organisasi apa nih? Gitu loh. Ya kan? Kan pasti begitu melihatnya. Oke, punya badan hukum secara legitimasi selesai nih. Kemudian yang organisasi apa ya? Gitu. Oh, ternyata organisasi ya apa namanya yang isu utama adalah tentang perempuan gitu. Nah, itu juga penting ibu-ibu gitu ya. Jadi kita tonjolkan itu bahwa ini PDA ini organisasi perempuan gitu. Jadi bukan sembarangan perempuan ini, perempuan-perempuan hebat lah gitu ya. Jadi itu juga yang mesti kita tonjolkan bahwa ini adalah organisasi perempuan gitu ya. Kemudian itu bisa menjadi ini tagline yang sangat sederhana dan saya menganggap bahwa tagline perempuan berkemajuan bisa jadi kita bisa tempatkan nanti di tampak mukanya Bu, tampak muka profil. Coba saya agak geser sedikit ya. Ini ada tampak muka. Nah, begini Bu. Ini kan ada tampak mukanya nih, profil organisasi kan. Nanti itu bisa selain yang tadi gitu ya, selain tadi bahwa PDA jelas dong, PDA Aisyah Kabupaten Serang sudah pasti tuh. Dengan menyebut PDA Aisyah Kabupaten Serang saja sudah jelas domisinya di Kabupaten Serang, gitu ya. Sudah masuk tuh tadi poin domisili. Kemudian ada keterangan berbadan hukum, gitu ya. Sudah ada tuh keterangan berbadan. Kemudian tadi yang tagline soal perempuan berkemajuan. Bisa aja nanti, misalnya ini saya kasih saran saja. Nanti kan akan di ini, misalnya nanti di bagian ini tuh di bagian ini kok jadi oke. Di bagian ini nanti bisa dituliskan itu ibu-ibu misalnya nanti penempatannya kita bisa diskusikan di sini ditulis perempuan berkemajuan. Nah, jadi ketika baca profil depan saja si perusahaan itu udah tahu bahwa ini organisasi perempuan gitu. Gitu ya ibu-ibu ya. Gitu. Jadi ini bisa ditempatkan di cover malah di cover depan gitu. Nanti covernya bisa didiskusikan ibu-ibu gitu apa ya nanti akan apa di depan. Contoh misalnya nanti ini sekedar ini aja Bu ya mengilustrasikan supaya menggambarkan juga bisa kebayang nanti. Contoh misalnya perempuan berkemajuan kemudian kita copy ya. Sorry. Ntar ya ibu kok nggak bisa gitu ya. Duplikat. Sudah. Jadi misalnya nanti di sebelah kiri, misalnya di depan sini, ya, ini PDA Aisyah Kabupaten Serang. Nah, Kang, nanti mungkin lebih baik gini, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Serang gitu. Karena kadang-kadang PD itu dikiranya perusahaan dagang. boleh, betul Ibu. Iya, Jangan langsung pimpinan disingkat, jangan daerah. disingkat. Nah, ini Ininya legalisasi yang saya sebutkan kepanjangannya. tadi ya, kecil saja. Ini badan hukumnya apa gitu ya, legalitasnya ya, gitu. Jadi orang udah ngelihat bahwa, oh
ternyata ini sudah berbadan hukum gitu. Ini pimpinan daerah Aisyah ya Bu ya, Iya, daerah yang dipimpin oleh Ibu Rohayati gitu ya. iya. Enggak Waduh. juga. Ibu Rohayati masih tune in kan Ibu? Siapa Kang Ridam? Ya. Ini contoh saja ya, misalnya gitu. Nanti bisa dimasukkan logonya Aisyah gitu kan, di sini gitu kan, logo Aisyah. Kemudian ini legalitasnya yang tadi yang saya sebutkan nomor itunya Nomor ya, nomor Ahu. nomor nomor AHU betul, nomor AHU. Ya, ini kecil saja misalnya ini kan contohnya. Oke, 15 misalnya. Dah, gitu. Nah, ini sekedar gambaran saja ininya. Oke. Oke, dari sini saja kita udah bisa lihat satu ya, nama lembaganya udah jelas, sudah berbadan hukum, domisili jelas, gitu ya. Domisili jelas karena di Kabupaten Serang, kemudian ada tagline tadi, perempuan berkemajuan. Kemudian yang perlu juga dicermati adalah eh, nah soal itu warna, tapi itu soal desain ya, nanti itu sangat teknis, nanti itu bisa itu. Kemudian coba kita lihat lagi latar belakang, ya Bu ya, latar belakang. Apa sih sebenarnya latar belakang itu? Coba kita elaborasi lagi. Jadi apa itu latar belakang itu? Sejarahkah, gitu kan? Kemudian apa ibu-ibu yang ibu-ibu pahami tentang latar belakang tuh apa? Latar belakang mah ya mirip dengan sejarah, kapan Oke, berdirinya dan bagaimana siapa pendirinya kan betul. gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Apa sih yang mau diceritakan dari sejarah itu, Bu? Kalau kita belajar sejarah kan kita bicara soal apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Iya, masa lalu awal berdirinya ya. Awal berdirinya. Oke, baik. Artinya apakah ini kan kalau awal asal muasal itu kan tadi itu Aisyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sebetulnya ya. Ya. Misalkan tuh kemudian bertepatan tanggal sekian di Jogja. Tapi Hmm, kan nanti kesininya kan Peda Kabupaten Serang berdiri gitu ya. betul. Karena itu kan sejarah ke belakang ya. Betul, betul. Oke. Eh, yang lain barangkali ada yang mau mau disampaikan berkaitan itu. Jadi sejarah berdirinya, siapa yang mendirikan, tahun berapa, gitu ya. Iya, itu awal cikalnya. Cikal bakalnya. Oke, itu PDA itu PDA itu pimpinan daerah Asia secara umum ya Bu ya. Itu umum ya, Oke, awal berdiri. betul. Ibaratnya kan di pusat Betul, awal berdiri, baru kan ke wilayah, ke betul. daerah itu kan Oke, terus gitu ya. oke ya. Itu sejarahnya. Kita catat dulu Bu. Hmm, Itu kan artinya kuat ya Kang ya, kuat dari atas sampai bawahnya tuh ada gitu. betul. Oke. Nah, ini udah nih kan tadi sudah kita catat nih. Ya. Berdiri tahun ini yang tahun 1990 berarti kan yang itu ya Bu ya, yang Yang PDA Kabupaten Serang, Kabupaten Kabupaten Serang Serang. ya. Iya, Berarti sudah berapa tahun tuh Bu dengan yang sekarang? Berarti dari sudah ini dari 2000 dari 1990 ya Kang ya. iya berarti sekarang 2023. Berarti sudah Iya, berapa tahun tuh? Sudah 33 tahun. 23 tahun. Iya, 30 tahun Kan berjalan ya. itu umur yang sudah mature itu, udah dewasa itu kalau bicara umur ini ya, umur Iya. manusia itu. Artinya pertengahan ya. Ya, Belum belum oke. ke 40 ya. Ya. Sudah Sebenarnya kita cukup. kita perlu kalau misalnya kita ini saya sedang mengeksersis ya, coba kita ini. Kalau misalnya
kita masukkan ya, misalnya kita masukkan adalah bahwa PDA adalah bagian dari PDA adalah organisasi otonom di bawah organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Ahmad. Dahlan, iya, Hmm. pada Itu, tanggal itu kira-kira akan menambah nilai ini nggak Bu ya? Nilai PDA-nya secara organisasi. Kira-kira menambah. Karena apa? hmm, Sudah kenapa? begitu lama kuat dikenal sebetulnya ya. Oke. Tetapi nanti kan turun ke daerah nih gitu ya Kang ya. Kalau Nah, sudah ke daerah, nah kekuatan daerah itu yang kira-kira mau didorongnya seperti itu. Tapi kalau secara nasional ya sudah terlihat, ya internasional juga sudah. Nah, namun begini kan di daerah itu tadi itu agak kesulitan ya, tetapi tetap diakui. Nah kan pengakuannya dulu katanya ya, betul. pengakuan. Pengakuan nanti di bagian ketiga ya Ibu. Iya seperti itu. Nanti ada Artinya isi dari pihak luar ya. Gitu. Oke. Coba saya ini lagi pertanyaannya. Apakah semua orang, semua di luar di luar PDA Aisyah, apakah sudah tahu bahwa PDA Aisyah itu bagian dari Muhammadiyah, Ibu? Coba kira-kira. kira-kira Secara belum umum. Kang, belum semua. Oke, Karena itu gini, harus dijelaskan. Kadang-kadang Ibu sering menemui ya seseorang juga Aisyah itu apa Bu gitu ya. Baru tuh dijelaskan. iya. Oke. Jadi artinya tidak semua orang tahu ya, Bu ya? Tidak, kecuali orang-orang Aisyahnya ya gitu ya gitu. Oh, iya dong. Kalau saya juga walaupun bukan orang Aisyah dan Muhammadiyah sebenarnya sudah tahu bahwa Aisyah adalah bagian dari Muhammadiyah. Tetapi kan tidak semua orang ya Bu ya Tidak, paham soal itu. tidak. Iya, Jadi ada bagian dari Muhammadiyah menjadi penting ya Bu untuk dijelaskan ya di itu ya. penting, penting. Itu. Jadi Karena OPD saja Kang, OPD-nya Pemda ya kadang-kadang dikiranya nggak tahu. terpisah gitu, tidak tahu. Itu Aisyah dia. siapa? Taunya Muhammadiyah bahkan. Oke. Iya, waktu saat Iya membuat iya. Kesbangku juga gitu, tidak Aisyah itu apa? Seakan-akan baru gitu ya. Ah, Atau mungkin pegawainya baru gitu ya, jadi tidak tahu. ya oke ya. Jadi itu sangat penting ya Bu ya. Jadi PDA Penting. adalah bagian dari Muhammadiyah yang telah berdiri selama tahun berapa ya Bu? Muhammadiyah Bu? Kalau Muhammadiyahnya kan 1912, 1912. 12. Oh, Kalau kalau Aisyahnya Aisyahnya? 1917 17 Oke. ya. di Jogja. Kalau Aisyah itu Walidah bukan Kiai Ahmad Dahlan. Ini Siti Walidah Siti sendiri. Walidah itu istrinya Kiai Ahmad Istrinya Dahlan ya? Dahlan iya. Mm-mm. Oh iya, oke. Jadi yang berdiri sebentar dulu. Bagian dari Muhammadiyah adalah bagian dari Muhammadiyah yang berdiri tahun berapa Bu? Yang Asianya Bu? 17. 1927 ya? Tapi tetap Bu, kalau di anggaran itu ya Aisyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta. Oh, oke. Itu Kita kan sesuai sejarah. dokumen Iya, kita sesuai ada. dokumen resmi aja ya Bu ya. Iya, iya itu aja Oke. Pak karena sudah diakui ada ART itu. Baik. Oke. Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke. Oke, itu bagian dari sejarah ya Bu ya, sejarah. Iya, Sementara kalau kabupatennya Serang sendiri, PDA Kabupaten Serang sendiri tahun 1990 ya Bu. iya 1990. Oke, ini bicara sejarah ya Bu ya. Oke, kita masukkan ke sejarah ya. Ini biar langsung.
Sejarah. Jadi poin ini yang tadi Bu ya, yang saya saya deskripsikan tadi berdiri tahun sekian, Ibu lebih paham lah soal itu. Oke. Iya, iya. Menuliskan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri menjadi poin penting ya Ibu ya. Penting karena ini kan ya satu sisi nasional semua orang tahu kalau berbicara Kiai Ahmad Dahlan ya. Oke. Baik. Tahun berdiri, tokoh pendiri. Gitu ya Bu ya gambarannya ya. Iya. Oke. Ya. Oh. Itu kan sudah puluhan tahun yang lalu ya, atau malah udah puluhan tahun. Satu abad Malah lebih ya. udah 1 abad. Iya. Oke. Iya, Itu yang bisa. perlu diketahui. Setelah berdiri Bu, ya ibu-ibu, sebenarnya apa yang perlu diketahui lagi ya soal sejarahnya PDA Aisyah ini ya? Oh, tentunya ini gerakannya gitu ya. Bidang apa? Oke. Kalau gerakan kan nanti mungkin di kamar sebelah ya Bu, yang apa yang dilakukan ya Bu. Iya. Ya, itu nanti kita bisa bercerita tuh di situ apa yang dilakukan. Selain tadi tahun berdiri, tokoh pendiri, apalagi Bu yang perlu dilakukan? Perlu diketahui orang lah. Kang Kidam, kalau Identitas tentang itu kan. success story itu di sebelah mana ya? Yang success story. Maaf nih ada yang bocor Bu. Siapa ya? Kalau bagian success story itu dicantumkan di bagian profile atau di yang kedua? Bu maaf, saya agak terganggu dengan yang bocor tuh Bu ya. Siapa ya? Jadi kurang jelas suaranya. Iya mangga Bu. Bisa lagi Bu disampaikan Bu. Halo Bu. Halo. Halo, Kang Ya. Kidam, kalau success story bisa dimasukkan di profile nggak? Bisa banget. Oke ya, kita sebutkan di sini. Apa success story-nya ya Bu? Contohnya Bu. Contohnya kan Aisyah ini selama ini sudah bergerak di bidang pendidikan, ya kesehatan, seperti sosial. Mm-mm. Itu juga kan sukses karena sebelum ada TK negeri pun Aisyah sudah berdiri TK swasta ya. Oke. Oke. Itu juga mungkin nanti kita bicara di kamar sebelah ya Bu. Apa yang sudah dilakukan Iya. ya Bu ya. Karena itu kan lebih Iya, ke betul. gerakannya. Gitu. Ini kita lagi melihat profil organisasinya nih Bu. Tadi kan Badan Hukum jelas, sejarah berdirinya jelas, tokoh pendirinya jelas, ya. Kalau nanti apa yang dilakukan dari success story itu, jadi artinya success story karena apa yang sudah dilakukan ya dalam sisi gerakan, ya gerakan ekonomi, gerakan sosial itu kan memang sudah berpengalaman puluhan tahun kan, artinya PDA Muhammadiyah maupun PDA sudah melakukan. Nah, saya menangkap poin tadi success story itu adalah secara kelembagaan tentunya kan PDA itu berkembang ya Ibu. Betul tidak Bu? Betul, betul berkembang. Kan? Karena organisasi itu harus tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, saya lebih melihat bahwa success story-nya adalah di situ Bu. Jadi karena kita melihat organisasinya, berarti kita melihat tubuh organisasinya gitu Bu ya. Tubuh organisasinya. Bukan apa yang sudah dilakukan organisasi, itu nanti di kamar sebelah. Tetapi tubuh organisasinya. Kalau manusia itu, misalnya kalau kita melihat tubuh manusia itu, misalnya badannya ya. Badannya, betul. Utuh ya, utuh ya. Badannya. Iya kan? Iya.
jadi kita kan melihat manusia begitu ya, misalnya dia umur 15 tahun kecil, kemudian umur 20 tahun udah tambah besar gitu ya. Nah, kalau kita bicara besar, berarti jumlah, kita bicara berkembang itu soal jumlah, Bu. Gitu ya. Jadi misalnya ada enggak data yang selama ini terekam di PDA bahwa misalnya ya, karena ini kan bicara sejarah ya perjalanannya. Misalnya dulu PDA Aisyah itu misalnya beranggotakan sekian, sekarang sudah berapa, Bu? Ada nggak data itu? Kalau untuk data Kang ya memang terus terang belum dihitung ya. Belum dihitung betul walaupun berkata banyak katanya. Tapi nih secara ini kan kelihatan misalkan dari per cabang aja Kang ya, per cabang tuh. Anggap setiap cabang itu misalkan 100 gitu. Ini contoh kecil ya. Kalau 10 cabang kan udah 1000 kan, seperti itu ya. Oke. Tapi ya betul lagi-lagi belum di ini nih, belum dicatat ya, belum di database belum. Oke, nggak apa-apa Ibu. Yang penting artinya poin ini kita anggap sama-sama penting ya Bu ya, gitu ya. Iya. Bahwa menampilkan profil organisasi itu kita harus menunjukkan bahwa organisasi itu tumbuh. Organisasi itu tumbuh berkembang gitu Bu ya. Nah, iya tuh berkembang. Nah, kalau kita mau bicara soal tumbuh dan berkembang, kita harus melihat dari sisi jumlah. Dari sisi jumlah, baik dari sisi jumlah yang menjadi anggota atau jumlah dari cabang PDA Aisyah. Iya, cabang. Nah, betul. Iya. Itu juga bisa jadi poin lebih tuh. Gitu iya, ya. cabang dan ranting itu Kang itu. Betul. Ya, walaupun tidak tahu ya jumlah kuantitasnya ya, gitu ya. Tidak masalah Ibu. Makanya saya tadi memang agak tidak ketika Ibu bilang tidak ada datanya, kita tidak bisa berasumsi ya Ibu-ibu ya, mengatakan bahwa jumlahnya sudah sekian. Kalau asumsi. Iya, kan nih Kang. Nih, apakah nanti ini termasuk identitasnya? Maksudnya ini, identitas itu terlihat dari contoh. Karena memang ini juga kan mengenai dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di setiap pengajian tuh Kang banyak itu datangnya tuh. Banyak. Itu ciri ya. Bahwa memang banyak. Betul. Setiap kan kita pengajian setiap bulan tuh sekeliling cabang ya. Betul. Itu banyak sekali. Nah, artinya di situ kadang setiap cabang tuh nanti pertemuan nih 200 gitu ya. Di kabupaten itu. Memang betul itu. Dari absensi aja terlihat ya. Ya. Kalau istilah bahasa Inggris itu ada namanya numerus gitu ya. Numerus itu jumlah gitu ya, sejumlah. Tapi kan kita nggak bicara angkanya. Iya. Nah, karena misalnya kita tidak punya data berkaitan dengan sejumlah anggotanya berapa, jadi kita mungkin bisa menonjolkan jumlah cabangnya, Ibu-ibu. Betul? Iya, boleh jumlah cabang. Orang akan membayangkan dengan memiliki cabang sekian, dia udah bisa membayangkan bahwa ternyata kalau cabangnya sudah sekian, pasti anggotanya udah sekian ribu, sekian juta, itu udah pasti Bu. Benar ya? Logikanya kan begitu ya? Logikanya iya. Ya, jadi karena kita tidak bisa menampilkan data jumlah anggotanya, kita bisa menampilkan data jumlah cabangnya. Nah, saya yakin pasti itu terekod ya Bu? Iya. Oke. Sekarang kita bicara soal jumlah cabang. Ya Bu, PDA. Ya. Oke. Kemudian yang keempat, kan kita bicara sejarah karena kan PDA itu tidak bisa dilepaskan, PDA Kabupaten Serang ya, tidak bisa dilepaskan dari berdirinya berdirinya Asia ya. Asia di pusat kan, di nasional ya Bu ya. Jadi
kita harus mencantelkan itu ke sana. Harus, betul harus. Oke. Saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk menampilkan bahwa PDA Aisyah Kabupaten Serang adalah bagian dari lembaga Aisyah di tingkat nasional yang merupakan organisasi otonom di bawah Muhammadiyah. Gitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Kemudian apalagi ya yang perlu kita tampilkan itu ya? Misalnya ini profilnya, tubuhnya tadi kan udah jelas ya, Bu ya? Kalau identitasnya itu udah ada KTP-nya. Kalau manusia kan gitu ya, Bu ya, udah ada KTP-nya. Udah ber-KTP dia gitu kan. Kemudian tahu nih orang ini sejarah lahirnya begini dari ibu siapa. Nah kan ini juga seperti itu ya, Bu ya, ilustrasinya ya. Bahwa Iya. dia itu adalah anak kandung dari, dalam tanda petik, anak kandung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, anak kandung dari PP Muhammadiyah gitu ya. Iya. Sekarang jumlahnya sekian gitu ya. Dalam perjalanannya selama 100 tahun, 1 abad, sekarang sudah mencapai data cabang sekian. Nah, itu harus dicantumkan tuh ibu-ibu karena itu nilai lebih. Gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah bisa mencantelkan itu ke situ, ke nasional, baru kita bicara PDA Aisyah Kabupaten Serangnya sendiri. Gitu ya. Jadi sekarang kita bicara PDA Aisyah Kabupaten Serang. Gitu ya, Ibu-ibu. Iya. Iya. Aisyah Kabupaten Serang. Berdiri tahun 1990, Ibu. 1990 ya. Saat itu Jawa Barat, Kang, saat itu. Oh, saat itu Jawa Barat ya. Iya, karena kan Begitu. Banten belum berdiri ya, Oke, belum. berarti Banten berdiri itu tahun berapa ya? Saya juga lupa tuh ya. 2004-an ya, 2000. 2004 ya. Iya. 2004 menjadi PDA Banten ya, Serang Banten ya, Bu ya. Tetapi sampai saat ini ya, memang yang tetap itu yang 1990 itu kan akhirnya. Oh iya, Bu, kalau waktu berdirinya sih pasti tidak akan berubah, Bu. Iya. Cuma kan artinya beralih status aja yang tadinya dari Jabar ke Iya, ke Banten. betul, Kabupaten Banten. Oke. Itu tahun 90 ya, Bu? Iya, 90. Kembali lagi kita ke atasnya. Gitu ya. Ke atasnya bahwa sejarahnya sudah ada tahun 90, kemudian berubah menjadi Kabupaten Serang. Dulu kabupaten, berarti ini PDA berarti PDA Aisyah Jabar ya, Bu ya? Iya, saat itu Aisyah Jabar. Karena setelah ada provinsi kan, baru tuh ada Kota Serang, PDA Kota Serang. Oke, siap. Iya. Tapi nampaknya karena tadi kan kalau sejarah di PDA nasionalnya itu kita perlu mencantumkan siapa tokohnya. Kalau di Kabupaten Serang penting nggak untuk disebutkan siapa tokohnya yang mendirikan, Bu? Saat pertama. Ya. Ya penting, namanya juga sejarah ya. Ya, artinya punya nilai ini nggak kan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan kan punya reputasi secara nasional gitu ya. Nah, kalau untuk yang di Kabupaten Serang, dia punya orang yang mendirikannya itu mengekas punya ketokohan yang juga ini nggak, Bu ya? Artinya Iya. di Banten itu Tokoh perempuan kan saat itu beliau pun juga dosen UIN ya, Kang, ya saat itu ya. Oke. Iya. Artinya beliau dikenal. punya reputasi yang ini juga di mana? Di Banten ya, Bu? Iya. Oke. Boleh, Bu, disebutkan namanya, Bu? Sayanya Kang khawatir salah ya nama. Oke. Ibu Riyati kayaknya yang lebih tahu nama jelasnya itu ya. Oke, nanti itu pasti ada di Iya. pasti ada di data ya, Bu ya. Ada ya, Karena harus itu dilihat. sangat penting, jadi itu bisa dicantumkan ya, Ibu. Salah ya. Oke. Artinya kan gini, itu juga menjadi sesuatu nilai lebih, Bu, ketika misalnya
orang yang melihat profil ini, oh ternyata yang mendirikan tokoh ibu ini ya, gitu loh. Itu Iya, betul. itu ya Bu ya. Iya. Oke. Oke. Kemudian ini baru ini Bu ya. Ini baru kita bicara soal siapa dari sisi tubuhnya tadi gitu ya. Dan Iya. tubuhnya. Nah, kemudian nanti kita masuk di apa namanya? Mohon maaf Ibu karena keterbatasan ini. Jadi nanti saya lagi nanti saya perbaiki poinnya tapi nanti kita masukkan lagi di ini ya. Ibu yang lain barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan Bu. Bu Rayati, Bu Tati. Bangga. Barangkali ada yang mau disampaikan berkaitan ini bagian yang ini yang perlu mungkin yang nggak perlu untuk dicantumkan. Oh, ini aduh. Bu Hayati Nufus, Ibu. Iya, nama ininya Bu, maksudnya khawatir salah ya? Oh, Iya, enggak, betul. Bu. Ibu Dr. Randa Hayati Nufus, gitu aja. Gitu aja. Dr. Anda Hayati Nufus. Oh, beliau tokoh ya Bu ya? Iya, tokoh Tokoh pendiri. perempuan di Banten. Oh, pantes. Saya punya dulu teman kuliah namanya Hayati Nufus juga dan orang Banten. Kayaknya terinspirasi dari ibu itu berarti. Bisa jadi. Ya, betul. Oke, baik. Oke, ada hal lain yang ingin disampaikan. Jadi kita baru lihat siapa ini. Memang ini agak ini ya, agak apa namanya? Ini berproses ya karena saya ingin ibu-ibu juga apa secara sistematis bisa memahami gitu ya, menggambarkan profil organisasi. Iya, mengingat kembali juga betul itu. Kadang lupa ya. Jadi memahami prosesnya juga gitu kan. Jadi kan dalam hal ini kan saya tidak diminta untuk membuat profil organisasi PDA ya Bu ya, tetapi Iya. memang memfasilitasi supaya ibu-ibu memiliki kapasitas untuk menyusun profil organisasi sebenarnya itu. Gitu ya. Iya. Jadi saya hanya memfasilitasi dan memang targetnya kita tetap harus apa namanya bisa menghasilkan itu profil organisasi. Jadi memang bertahap begini Bu prosesnya ya, bertahap begini. Jadi tidak langsung menyusun aja gitu ya Ibu ya. Ditransfer ya. Oke, baik. Selain itu tadi, selain tubuhnya, badannya, tadi kan ini sudah ada badan hukumnya, sejarahnya sudah jelas, jumlah cabangnya, dia berkembang kan, secara tubuh berkembang. Kemudian apalagi yang perlu kita ketahui dari tubuh organisasinya PDA? Yang kira-kira menjadi unsur penting untuk disampaikan ke audiensnya pembaca profil organisasi PDA gitu. Enggak ibu-ibu, barangkali ada masukan. Ibu Roh, masih tune in Ibu Roh? Oke, coba saya bantu untuk itu ya. Tadi bicara soal disinggung tadi soal struktur organisasi ya ibu-ibu ya. Betul. Halo? Iya, halo. Halo. Ya, tadi Ya, juga soal struktur organisasi ya ibu-ibu ya. Iya, betul struktur. Oke. Yang ingin diketahui, yang ingin ditonjolkan dari struktur organisasi ini apa ya ibu-ibu? Yang dibayangkan? Ya, yang dibayangkan tuh ada beberapa nama ya, sehingga memperkuat juga dari struktur itu. SDM-nya Kang, SDM. Oke, siap. Oke. Struktur organisasinya kalau boleh tahu gimana Bu PDA itu? Ketua, wakil ketua,
sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan selanjutnya ada beberapa pimpinan majelis. Oke, sekretaris, sekretaris ya, sama itu ya. Bendahara, wakil bendahara. Ya. Oh, jadi setiap ini ada wakilnya ya, Bu? Ada, karena wakil itu biasanya yang membidangi kan, membidangi majelis apa, karena di Aisyah itu ada beberapa majelis ya, tentunya kan tidak bisa bekerja sendiri ya, harus gotong royong. Oke. Jadi tadi ada setelah wakil bendahara ada itu pimpinan itu, Bu. Iya, pimpinan majelis. Pimpinan majelis. Pimpinan majelis itu ada berapa, Bu? Majelis pendidikan, majelis kesehatan, majelis ekonomi, Pendidikan, ekonomi, pertama pendidikan, kesehatan, kesehatan. tablik, majelis tablik, Oke. majelis ekonomi, Tablik, kemudian kader. maksudnya kader itu pimpinan majelis kader gitu? Iya, ketuanya ketua pimpinan majelis kader ya. Oh, memang ada namanya majelis kader ya? Ada. Oke. Oke. Ada majelis kesejahteraan sosial KESOS. KESOS. Oke. Kemudian ada majelis ini Kumham. Kumham. Iya. Oke, baik. Oke, kenapa ini saya tanyakan? Karena ketika yang melihat struktur organisasi ini tahu bahwa wilayah kerjanya PDA itu di bidang apa saja, kan gitu ya? Iya. Perlu tahu juga siapa ketuanya, tapi yang masing-masing ya, masing-masing itu ada tugasnya. betul. Jadi, apa saja sih yang selama ini menjadi programnya Dasmen misalkan ya. PDA gitu kan? Kan kalau misalnya ada lembaga khusus misalnya hanya mengurusi soal kesehatan. Iya. Secara spesifik mengurus soal pendidikan. Kan gitu ya, Bu ya? Organisasi Betul. Nah, ini bisa tergambarkan bahwa PDA memang memiliki wilayah kerja yang lintas bidang, gitu kan? Iya, lintas majelis. Betul. Itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan ke pihak luar gitu ya, Bu ya. Iya. Nanti soal bagaimana menampilkannya memang tidak mesti juga sih agak kaku misalnya dalam bentuk struktur organisasi yang kita lihat selama ini kan pakai chart gitu, pakai apa. Nanti kita bisa formulasikan supaya lebih menarik gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian hal lain adalah tadi soal visi misi ya, Ibu ya. Iya. Dan misi. Saya kira itu sudah ada template-nya, Bu ya, ada ininya kan. Saya lihat juga di ini. Misinya tinggal diisi saja. Ya. Oke, ada hal lain Ibu-ibu selain itu. Tadi yang tadi perempuan berkemajuan. Tagline ya. Perempuan berkemajuan. Itu tagline. Apalagi Ibu-ibu selain itu, ini kita bicara tubuhnya dulu ya, bukan di apa yang dilakukan si organisasinya ya. Iya, tubuhnya dulu ya. Iya. Iya, badannya dulu nih yang kita sedang potret gitu ya, gitu. Mangga Ibu-ibu yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau ini sih Kang, misalkan tubuhnya tuh gini bahwa memang Aisyah itu kan melakukan
kegiatan tuh amar ma'ruf nahi mungkar gitu, gimana? Artinya memang dalam hal kebaikan gitu. Itu kan juga lebih menonjolkan hal-hal yang sifatnya Ya apa? betul. Itu bagian dari visi misi ya, Bu? Spiritual. Oh ya, Iya, nanti betul. bisa Iya, disebutkan benar. di visi misi. Oke, sekarang kita ini di ininya dulu, di strukturisasinya dulu. Jadi kontennya ada ini gitu ya, di siapa ya Bu ya? Nah, nanti Ya. yang tadi amar ma'ruf nahi munkar jelas ada bagian dari visi misi gitu ya. Kemudian ada tagline-nya perempuan berkemajuan. Kemudian ada sejarahnya, ada jumlah cabang PDA gitu kan. Apalagi nih yang kira-kira kita mau potret nih dari badannya apa namanya, PDA ini selain yang tadi udah disebutkan. Kalau memang dirasa sudah cukup, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut ke apa namanya bagian yang kedua. Tapi barangkali masih ada, mangga ibu-ibu. Ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan ini. Kadang gini Kang, ibu-ibu tuh ya kalau nggak dikasih pertanyaan, ini juga apa tuh, jadi kan harusnya distimulan dulu. Jadi, oh iya gitu biasanya. Gitu ya. Iya kan, oh iya apa ya gitu. Harusnya dikasih gambaran pertanyaan-pertanyaan baru tuh terpancing Kang gitu. Idam, ibu-ibu harus dirangsang dulu. Iya, tapi kan saya bukan Dirangsang guru yang dulu. harus nanya murid. Masa harus ditanya. Kang Idam yang merangsang nih ibu-ibu. Nanti ini timbul banyak ini Gitu ya. ide-ide. Nah, sok sekarang karena Ibu Rohayati udah bicara, sok. Sekarang Ibu deh duluan. Kira-kira apa, Bu? Ibu udah bisa baca ininya, Bu ya. Eh, slide-nya dari saya ya. Bisa lihat, Bu. Ibu Rohayati, Ibu bisa lihat screen saya kan? Apa tidak lihat kali ibu ya? Oh, masa tidak lihat? Saya sudah yang kalau Bu Us lihat ya, Bu? Kalau ibu yang terlihatnya ini Kang, Yang mana? yang masih penyusunan profil organisasi, Oh, sebentar. belum yang ditulis, belum yang diketik Kang itu belum. Ini udah saya share loh sebenarnya, Bu. Ibu yang tampil yang list 1 badan hukum, 2 sejarah, 3 jumlah Iya cabang itu PDA. ada. Nah, yang ini ya memang baru ini, Bu. Oh, baru itu. Ya, Ibu Roh baru ini. Mangga, Bu. Kan kita fokusnya sekarang masih di siapa nih ya. Oh, gitu. Jadi siapa itu isinya tuh ini, Bu. Nah, barangkali Ibu nanti ada yang mau ditambahkan. Yang mana? Yang terlewat misalnya. Mangga, ibu-ibu yang lain juga boleh. Punten Pak Idam, ini Ya. sepertinya nggak jalan deh ini screen-nya. Oh gitu. Iya, soalnya masih di ini 2004 menjadi PDA Kabupaten Serang oleh Tik masih di situ. Oh, sebentar. Yang ini ya, Mas, yang ini ya? Oh, yang mana ya? Ya, iya yang itu, iya. Ini ya. Begitu saya bergeser, mestinya otomatis ini kan, Mas ya? Mestinya langsung berubah kan? Screen Masih di saya. tadi. Nah, yang ini yang Word, yang file Word ini? Tidak muncul. Loh. Oh gitu ya. Makanya tadi kok mana nggak ada yang di screen-nya itu gitu. Oke, sebentar. Kalau gitu coba saya ini dulu ya. Saya post dulu deh. Oh, oke. Sebentar. Kalau sekarang? Kalau yang sekarang yang tampil screen yang mana ya, Mas, Ibu? Sekarang yang siapa? Yang slide PPT siapa? Slide 2. Yang PPT atau Word ya? Yang PPT, Pak. Oh, masih yang PPT ya? Kenapa ya? Ini ya. Oke, sebentar deh.
Oh, oke, sebentar. Mungkin diulang lagi Pak, dikeluarin, di-searching lagi. Yang Sudah sekarang, muncul, sudah muncul. ini maksud saya. Oke, siap. Nah, jadi Nah ini baru muncul nih. Tadi mah belum memang kan. saya pikir, Makanya mana? ya oke. Jadi begini ya Ibu-ibu ya. Jadi strukturnya nanti siapa itu ya. Jadi ada informasi tentang badan hukum, ada Iya, tentang sejarahnya, ada jumlah cabangnya, iya. kan? Kemudian masuk ke PD Aisyahnya, gitu ya, yang Jabar, kemudian jadi Banten, Iya. kemudian ada struktur organisasi, ada visi misi, ada tagline perempuan berkemajuan. Ini ininya ya, apa namanya, baru materinya dulu ya. Nanti teknis apa namanya penyampaiannya nanti kita bisa diskusikan lagi. Yang penting materinya sudah ada dulu. Itu Ibu-ibu. Gimana Ibu-ibu? Ada yang mau ditambahkan? Iya, badan hukum. Tadi lambang belum ya kan? Nah, lambang oke, baik. Oke ya, nanti logo lambang ya. Oke. Lambang, logo ya. Logo PDA. Logo PDA dengan logo Muhammadiyah kan berbeda ya, Bu ya? Berbeda. Oke. Baik. Oke, yang lain? Ibu-ibu yang lain? Apa ini? Barangkali ada yang mau ditambahkan atau malah ada yang perlu direview. Barangkali ini nggak perlu atau apa gitu, mangga silakan Ibu-ibu. Badan hukum, logo, sejarah. Kalau untuk ini domisili tidak. Adanya di mana ya? Oke, gini Bu. Untuk domisili kan sebenarnya dari namanya saja kan sudah itu Kabupaten Serang ya. Kabupaten Serang. Mungkin maksud Ibu adalah ini kali ya. Apa namanya? Sekretariat. Kontak sekretariat ya. Iya, itu kan biasanya penting ya. Betul, sekretariat. Artinya harus spesifik ya. Betul. Kan iya, Kabupaten Serangnya di mana kata gitu. Ya, betul. Oke. Kontak. Iya, yang penting kontak sekretariat ya. Kontak alamat. Oh iya, itu penting pasti, Bu. Iya, untuk surat menyurat biasanya ya. Oke. Walaupun kan tetap pakai itu kan ya sekarang mah medsos apa ya, tapi tetap surat itu Iya, harus nyampe gitu ya. penting, Bu. Iya. Oke, yang lain ada lagi? Bu, Kira-kira menurut Kang Kidam apakah hal-hal ini sudah dirasa cukup gitu? Bagaimana ya? secara umum ini sudah memenuhi unsur-unsur utama. Iya. Unsur utama profil yang kategori siapa gitu. Yeah. Barangkali saja karena kan ada sesuatu yang ingin ditonjolkan dari PDASI yang saya tidak ketahui, Ibu. Ya kan? Itu ibu-ibu yang memahami itu. Nah, barangkali ada, tapi kalau memang sudah dirasa cukup, ya ini sudah memenuhi unsur, Bu. Gitu ya. Nanti teknik penempatannya kita bisa atur sesuai dengan urutannya ya, urutan. Gitu. Soal nanti penempatannya itu nanti kita bisa atur. Yang penting sekarang kontennya, materinya sudah ada untuk mengisi siapa. Ini pun siapa itu juga nanti judulnya bisa kita sesuaikan dengan ini, Bu ya. Artinya tidak perlu siapa gitu. Iya. Apa gitu kan. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi biasanya pengalaman saya kalau kita terlalu bukan mempersoalkannya, terlalu fokus ke situ dulu judul segala nanti biasanya mandek tuh
kita nggak jalan-jalan untuk Iya. membahas yang lainnya gitu kan. Jadi nanti untuk yang judul siapa itu nanti bisa diusulkan dengan istilah lain gitu. Misalnya siapa kami gitu kan, atau apalah, bisa macam-macam nanti ininya. Oke, baik. Saya kira kalau belum ada, nanti bisa ini aja ya. Kalau misalnya nanti ada tiba-tiba terpikir, bisa remind lagi, kita nanti bisa Iya, ditambah-tambah nanti kita kan. flashback lagi. Kita Iya. back lagi ke ini. Oke ya, gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini kira-kira gambaran nanti bagian dari siapa gitu ya, yang akan diisi nanti oleh ibu-ibu gitu kan. Apa aja yang akan diisi nanti, paling saya akan coba untuk bantu juga nanti proses penempatannya dan bagaimana menampilkannya secara efektif tapi efisien gitu, karena kan kita hanya paling banyak 5 halaman ya ibu-ibu ya. Iya, betul, 5 halaman. Jadi nanti kita diskusikan. Yang penting sekarang kita materinya dulu sudah ada, nanti kita penempatannya nanti kita bisa diskusikan lagi. Oke, baik ibu-ibu. Kemudian kita masuk ke apa namanya, bagian dari apa yang dilakukan. Oke. Nah, apa yang dilakukan selama ini? Nah, pertanyaan saya adalah apa namanya, tadi kan ada di struktur organisasi itu ya Bu ya, yang membawahi bidang-bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tablik, kader, kesos, kumham. Jadi kita fokusnya di situ ya ibu-ibu ya. Jadi apa yang dilakukan itu berkaitan dengan tadi isu-isu tadi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tablik, kader, kesos, kumham. Gitu ya Bu ya, supaya tidak Iya, artinya gini, ya. itu Murni sebelum ada ini Kang ya USAID ya. Tentunya dengan USAID kan bertambah lagi tuh. Oh betul. Jadi ini Bu, profil organisasi yang terlepas dari program Madani. Iya, Dasarnya. original ya. Yes. Original. Jadi ini apa yang sudah dilakukan aja Bu. Mulai tahun berapa, ke apa yang sudah dilakukan. Artinya dari pertama kali PDA berdiri, kemudian melakukan kerja-kerja pemberdayaan, itu bisa disampaikan di sini. Tetapi memang kan mungkin sudah demikian banyak ya Bu ya, yang sudah dilakukan. Gitu ya Bu ya, melakukan ini gitu kan. Ya mungkin kita tidak bisa masukkan semuanya. Tapi barangkali yang kita masukkan adalah program-program yang dianggap paling berhasil oleh ibu-ibu. Gitu. Yang kira-kira memang wah ini benar-benar jadi prestasi nih. Gitu. Enggak? Unggulan ya Kang ya, yang unggulannya. Ya betul unggulan. Yang kira-kira orang perlu tahu nih bahwa PDA ini pernah melakukan ini loh gitu. Apa aja ya kira-kira Ibu? Atau begini, di bidang pendidikan apa program apa Bu ya yang sudah dilakukan? Kalau sebetulnya pendidikan tuh luas sekali ya. Iya, terkait memang setiap majelis itu ada ketuanya ya Kang ya. Ada, betul ada ketuanya. Ya, prinsipnya kegiatan-kegiatan seperti ini kan apa namanya parenting ya. Parenting. Iya, parenting gitu kan terhadap guru dan orang tua itu ya di sekolah-sekolah itu sudah kalau bahasa apa ya dilakukan ya sudah program sudah itu memang masuk ke program. Oke. Apalagi Bu? Punten Kang Idam, punten Kang Idam. Ibu Roh. Ini kita menguraikan apakah perlu semua majelis dari per majelis gitu seperti majelis pendidikan. Kita kan punya amal usaha. Sekolah-sekolah TK PAUD. Itu amal usaha kita di bidang pendidikan. Oke.
Itu. Itu tuh. Ah, Iya, yang dilakukan kita mengadakan Baitul Arkom bagi guru-guru TK, mengadakan workshop, gitu tuh ininya. amal usaha. Yang Apa Bu Roh? Amal amal usaha? usaha, disebutnya amal usaha. Amal usahanya itu TK dan PAUD se-Kabupaten Serang. Ada berapa itu Bu? Ada 16 atau berapa itu? Udah itu Kita mah itu. nanti Bu. Yang penting Ya, tadi itu udah ininya, programnya. Iya. apa ininya aja ya, pokok-pokoknya aja. Iya, iya. Itu Kang Kidam, jadi gimana itu ininya nih? Iya. Jadi punya amal usaha TK dan PAUD Iya, ke Kabupaten Serang ya? Kabupaten Serang. Yang berada di tiap-tiap cabang. Oh, oke. Oh itu, oh kan ada di atas itu siapa itu ada cabang kan ya, jumlah cabang berapa? Betul. Betul. Nah, berarti di situ nyangkut juga ke situ ada kaitannya. Betul. Iya, memang usahanya cabang itu ya. Oke. Domisili Penting di ini. tiap-tiap cabang. Ya, ini penting nih. Artinya ini kan memang masih berjalan ya Bu ya? Masih ya, artinya kita kan luas ininya garapannya gitu, artinya supaya tak diketahui gitu. Betul sekali Bu. Nah ini poin penting nih. Nah berarti Bu Roh sudah terangsang ya dengan ini saya. Enggak, orang habis keluar dari pasar tadi keluyur dulu. Oke, apalagi Bu? Apalagi selain TK dan PAUD yang real saja yang sudah dilakukan ya. Artinya di pihak yang membaca profil ini verifikasi bahwa betul bahwa kita mempunyai amal usaha gitu ya kan. betul. Itu jadi Itu di dalam amal usaha itu ada yang disebut wadahnya, wadah guru-gurunya itu yang disebut dengan IGABA itu. Disitulah kita IGABA itu Ikatan Guru Bustanul Atfal Aisyah. Disitulah kita mengadakan kegiatan-kegiatannya. oh, oke, baik. Itu tuh, Untuk mangga guru-guru itu ya. Kang Kidam lah. Ininya saya nggak bisa redaksi atau ininya paling Ya, betul. poin-poinnya aja Jadi gitu. IGABA itu adalah sumber daya Wadah manusianya daripada guru-guru. ya. Ikatan Guru Bustanul Atfal Aisyah. Kan Ya, yang mereka singkatannya. mengajar di TK dan PAUD Di itu. TK PAUD, iya Oh iya. ya siap. Di amal usaha itu. Oke. Ada kepengurusannya segala ada itu. Oke, ya. Ada persatuannya gitu, Ya. ada Oke. organisasi di sana. Saya kira 16 amal usaha TK dan PAUD se-Kabupaten Serang ini juga sudah menonjol ini Bu. Alhamdulillah itu sampai guru-gurunya banyak yang sudah diangkat pegawai negeri. Ini maaf nih Pak, ngasih tahu aja Kang Kidam. Betul. Sudah jadi pegawai negeri banyak, Ya. walaupun kerja di swasta di Aisyah. Ya. Itu. Kalau Prestasi kan berarti ya. prestasi, Masalah betul. prestasi, iya. Betul. Masalah termasuk kemarin diangkat dari kepala sekolah TK jadi pengawas TK. Udah ada. Baik. Itu prestasi yang diraih gitu lah. Oke. Hal lain di bidang pendidikan masih ada? Yang Iya, pengadaan itu, pengadaan sarana kayak mengadakan baju seragam anak-anak TK-nya, PAUD-nya gitu tuh. Oh iya. Gimana itu? Itu di Majlis Ekonomi nanti kaitannya Oh tuh. gitu ya. Nah, nanti Iya. yang penting sekarang Oh iya, ada kaitannya antara Majelis Pendidikan dan Ekonomi itu ada kaitan gitu. Iya. Lintas majelis Ya. disebutnya itu. Jadi gini ya Di dalam Ibu-ibu, Gimana? saya potong. Jadi apa yang harus dilakukan itu adalah program-program yang memang bisa nyata dilihat gitu ya, bisa nyata dilihat, atau program-program yang memang salah satunya misalnya kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan itu juga bisa. Iya. Jadi kalau amal usaha TK dan PAUD ini kan real ya, artinya bisa diverifikasi
ada gitu Betul. kan. Nah, itu yang menjadi ininya apa namanya highlightnya ya. Jadi bisa diukur, bisa dilihat, dan kalau memang Iya. bentuknya adalah kegiatan itu rutin dilakukan, punya dampak ke masyarakat. Intinya begitulah. Iya. Mm-mm. Oke. Sekarang kalau di bidang kesehatan, kalau pendidikan kesehatan ada Ada dong. apa tuh di bidang kesehatan yang kira Kesehatan itu kalau apa ini ya? Kalau dulu kita pernah PDA Asia ini, PDA Kabupaten Serang kerjasama dengan Global Fund tentang penanggulangan TBC, TB dan HIV. Itu pernah itu. Global Fund ya? Iya, Global Fund kerjasamanya kan menanggulangi atau apa ya? Pencegahan penyakit TBC dan HIV. Tahun berapa itu, Bu? 3 tahun 2017. 17 apa 2016 Kang. 16. Oh, Bu Tatinya suaranya tahu. Tati ayo. 2016 sampai 2017. 2017 ya, 3 tahun ya. Penanggulangan itu ya Apa itu Bu Tati sebutannya? tadi Masanya. TBC ya. 2016 sampai 2017. Bukan 3 tahun Bu Tati. Programnya itu, Bu. Nggak jadi, Bu. Dari 2018-nya kan yang kota. Kabupaten Oh, 2 tahun doang. Oke. Ini soal penanggulangan TBC ya? Ya, jadi memiliki TB Care. TB Care Oh, disebutnya itu oh, TB oke. Care ya. Apa TB Care itu? Oke. Nah, ini juga terukur nih, bisa di ini nih. Kan artinya kan dokumentasi segala macamnya ada ya, Bu ya? Kita MOU atau kerjasama dengan Dinkes kan langsung itu ada MOU-nya. Oke, siap. Baik. Kenapa Kang Idam? Ulangi. Ya, ini kan artinya ini terdokumentasi ya, Ibu ya. Program ini terdokumentasi ya, Bu Tati. Halo? Kalau menurut Sarah iya itu terdokumen. Kita kan banyak Ada ya. kerjasama dengan kesehatan. Artinya Dengan Dinkes Kang Idam. Dinkes iya. itu Dengan ada Dinkes. foto-fotonya kan, Bu? Ada. Banyak. MOU-nya juga ada kan. Ya. Dinkes dan Global Fund ya. Kespro juga ada. Iya, Kespro dulu tahun berapa itu ya lupa. Oke. 2012 Ibu. 12. Oke. Bu Asla, Ya, Bu Asla ketuanya itu, masih tapi Bu Asla kan. Kespro mah. Bu Tati, punten. Ini tadi Bu Roh mengatakan kerjasama dengan Global Fund. Iya gitu ya, Bu Tati? Donor lah disebut kayak Donor, USAID ya, Madani donor. dulu. Oke, Donor baik ya. Kang Idam. Oke, baik. Saya konfirmasi aja dulu. Saya konfirmasi dulu. Sama USAID juga ya, tapi beda isu. Kalau dulu isunya tentang unggas sehat. Oke, nggak apa-apa, Bu. Coba diinformasikan, Bu. Jadi yang tadi tentang TB Care kan, penanggulangan TBC dengan Dinkes dan Global Fund, ya kan? Ya. Kemudian dengan USAID Unggas ya. Ya, USAID itu 2012. Flu burung tah, flu burung. Iya, Ibu, flu burung. Flu burung, unggas ya. Saya ke ininya flu burung. Tentang flu burung ya. Oke. Ada lagi? Kespro dengan Asia Foundation. Wah, luar biasa sebenarnya ini PDA nih. Iya dong. Asia Foundation ya. Kata Bu Rohyati, aja gegabah. Aja gegabah Kang Idam, walaupun ini enggak 2012, kalau yang dengan itu, yang dengan Asia Foundation? Dengan Asia Foundation lebih sebelumnya 2010. Sebelumnya ya, dulu. Oke. 2010 Kang. Oke, siap. Ada hal lainnya?
yang kira-kira bisa dijadikan portofolio lah untuk PDA yang begitu baca, oh iya, oh ternyata sudah bekerja sama dengan ini, dengan pihak luar kan, artinya maksudnya. Iya, tentang kesehatan ya. Oke, Dengan kalau pihak-pihak instansi pemerintah juga udah biasa. Iya, Ih, sombong udah biasa. ya, nggak biasa. ya Dinkes, walaupun puskesmas. memang tidak Dinkes bisa. yang sering mah Dinkes, yang sering Dinkes. Ya, Dalam rangka corona kita mengadakan ini kan vaksinasi di warga ini. Kita gerak juga kan itu. oke baik. Yang terakhir Bu, ada nggak yang terakhir kegiatan kesehatannya? Yang paling akhir dilakukan? Dengan puskesmas, Mm-mm. sama dengan Lajismu. Lajismu. Iya. Program kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. Oke. Oh, kalau ini Lajismu tuh lembaga jisnya Muhammadiyah ya? Ya, jadi namanya berarti bakti sosial ya. Cek. Tapi yang memfasilitasi Aisyah, maksudnya mereka mitra aja. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Itu tahun 2000? Sekarang 2023 berarti ya? 22, 23 ada terus tiap tahun karena itu udah program majelis. Oh, oke, siap. 2023. Oh, ini rutin lah tiap tahun lah ya, berarti ya ini ya. Ya, dan itu tergantung momen-momen Kang. Misalnya nih, lagi acara Milad Muhammadiyah atau lagi acara Milad Aisyah gitu. Oke. Ya, nanti kita bahas, kita ini kan ininya. Oke. Oke, dari bidang kesehatan masih ada yang kira-kira perlu di ini? Kalau tidak ada, kita masuk ke ini, ekonomi. Koperasi. Oke, gimana tuh Bu? Bu Tati? Memiliki koperasi. Oke. Bank ini apa namanya peningkatan ekonomi melalui bank sampah digital. Sebentar Bu, memiliki koperasi berapa koperasi Bu? Koperasi 1. Oh, berarti memang koperasinya apa untuk ini ya, untuk se-Kabupaten Serang gitu? Ya. Koperasi apa Bu? Simpan pinjam atau operasi usaha? Simpan pinjam dan Usaha. Barang jasa. Barang jasa ya, barang jasa. Usaha. Oke, ini menarik juga. Intinya kalau kata orang ini jelas ini barangnya gitu maksudnya. Iya. Oke. Jadi enggak KW. Enggak. Oke, terus apa lagi Bu tadi? Enggak hoak kan tidak. Peningkatan hoak. Ya, peningkatan ekonomi melalui bank sampah digital. Jadi sampahnya itu jadi berkah, enggak. Maksudnya apa sih Bu ya, bank sampah digital itu? Nah, Tedesti itu bosnya Tedesti. Bosnya Tedesti. Tedesti yang harus. Ini masih berjalan? Masih lah. Oke. Ini ada pihak dengan pihak apa Bu kerjasamanya? BSD. Apa tuh? Bank sampah digital itu BSD disingkatnya dengan BSD, Bank Sampah Digital kerjasamanya. Oh, kerjasama. Jadi Iya. bank sampah digital itu organisasi tersendiri ya? Tersendiri. Ya. Nah, sekarang juga. tujuannya Aisyahnya BSD-nya tuh jadi bank sampah desa. Nah itu maksud saya. BSD juga sama, tapi bank sampah desa itu lagi dijalanin. Oke, mantap. Oke, siap. Apalagi Bu? Oh, tablik, kader, kumham. Kalau Kesos, bidang Kesos? Kesos kerjasama dengan UIN.
terkait dengan PSGA-nya. PSGA itu apa ya? PSGA itu apa, Bu? PSGA, Bu. Pengasuh utamaan gender dan anak. Oh, pengaruh utamanya. Oke. Itu apa tuh, Bu? Bentuk kerjasamanya apa tuh? Bentuk kerjasamanya terkait dengan desa ramah anak dan perempuan. Kan kita punya desa modeling 2. Jadi bekerja sama dengan UIN dalam itu ya, pengaruh utama itu. Bentuk programnya DERAP, apa tuh, Bu? Desa Ramah Anak dan Perempuan. Desa Ramah Anak dan Perempuan. Kan ceritanya organisasi perempuan yang nanti kan mau kerja sama-sama Pak. Oh iya. Oh, kemarin saya sudah informasikan ke Bu Uus ya terkait dengan PEKA. Insya Allah sudah menyambut baik. Jadi nanti tinggal diatur aja waktunya itu ya. Ya, bacakan lagi. Oke, gimana gitu apa? Iya. Apa sih, Bu? Ininya apa, Bu? Oke, Desa Ramah Anak dan Perempuan. Ininya apa tuh targetnya tuh? Halo, Ibu. Oh, oke. Oke, Kak. Oh, ini rupanya baru nge saya Syekh udah hadir rupanya nih. Tuh bos kitanya udah nyambung tuh, hadir tuh Kang Musli. Oh, saya salah tuh, pusat studi gender. Aku salah. Kang Musli jawab udah tuh pusat. Tapi dia lagi di toilet makanya nulis. Oke, dengan UIN terkait ya dengan pusat studi gender UIN ya. Pusat studi gender itu yang Prof Musdah bukan? Bu Nenah. Sama Bu Iin. Yang di UIN ini UIN Serang, Kang Idam. Oh, saya mikir UIN itu aja, UIN Serang. Jauh amat kan ke Jakarta segala. UIN Banten. UIN Banten ya. Oke. Oke, siap. Apalagi tuh, Bu? Kesos sudah cukup? Kalau Kumham ada nggak? Misalnya ya, contoh misalnya apa punya lembaga bantuan hukum misalnya, ada nggak? Yang terkait dengan hukum, Kumham, program Kumham ada? Majelisnya baru berdiri, tuh mah. Ya nggak apa-apa, baru berdiri juga. Apa tuh? Oh, Majelis Kumhamnya baru berdiri ya? Oke, baik. Bu Us, barangkali mau ditambahkan Bu Us, Teh Desti, yang lain, Kang Musli, Syekh, mangga Syekh, kalau mendengarkan. Lain, orang mau ngadanya saya ingat kena saya puji, jadi. Oke, ini Kang Amin juga sudah hadir nih. Kang Amin, mana Kang Amin suaranya? Oke. Lanjut Bu, lanjut. Oh, siap. Oke ya. Kemudian ada lagi kalau dirasa cukup kita bisa lanjut ke
section berikutnya tentang pengakuan ya, rekognisi pengakuan. Kira-kira ada nggak Bu ya? Ini sih sebenarnya kita bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa diskusikan apakah kita perlu menampilkan ini karena ini menjadi bagian penting juga dari apa namanya, lebih-lebih bukan hanya sekedar testimoni, tapi ini bagian dari bahwa PDA Banten itu memang eksis gitu. Nah, bagaimana dia bisa dikatakan eksis ya karena ada pengakuan kan begitu, gitu ya. Karena ada apa, rekognisi, ada pengakuan. Nah, pengakuan ini bisa datang dari apa namanya, pihak-pihak terkait gitu kan, misalnya bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, bisa juga dari penerima manfaat gitu. Enggak ibu-ibu, untuk bagian ini untuk kita diskusikan, kira-kira ada nggak bagian ini yang bisa diisi oleh apa namanya, pengalaman pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh PDA Asian. Misalnya testimoni dari bupati misalnya, testimoni misalnya dari pimpinan perusahaan yang cukup dikenal, atau juga testimoni dari penerima manfaat dari masyarakat gitu. Itu juga menjadi bagian penting, Bu. Mangga ibu-ibu. Kang, Ya. untuk testimoni ya, apakah nanti kita perlu pernyataan-pernyataan begitu? Lalu Iya. dilampirkan, gitu Ya, ya? betul, Bu. Jadi, Iya, misalnya, tapi kan itu tadi itu berupa surat. Oh, bukan, Bu. Bukan surat, tetapi ini apa namanya, quotation gitu. Jadi Iya, quotation, iya. pernyataan dari seseorang yang memang akan menambah apa namanya, pengakuan terhadap PDA. Gitu. Iya. Misalnya pernah Bisa, gimana, Bu? bisa. Apakah berarti nanti kita minta gitu ya? Nah, maksud saya apakah sebelumnya sudah ada belum, Bu? Kalau secara tertulis sih untuk PDA Kabupaten Serang mungkin belum, tetapi secara lisan kan beberapa sudah ada gitu. Gimana Oke. ya? Dari sekian banyak yang sudah dilakukan oleh PDA, itu kan ada media coverage-nya nggak? Ada pemberitaannya nggak, Bu? Surat kabar. Ya, betul. Pemberitaan di surat kabar, di media, yang mungkin pernah mengundang tokoh, baik pemerintah, tokoh keagamaan, atau siapapun lah, yang kita bisa ambil quote-nya. Ada ya, namun nanti harus di ini dulu ya. Nanti Ya. pedestit ya bagiannya itu. Oke. Ada Coba ya. ya, nanti saya ini dulu ya, apa namanya, saya ini dulu statement Ada ya kuat itu ya. pernyataan. Kan pernyataan dari Bapeda misalkan ya. Nah, itu maksud saya, Bu. Ada, iya. Dari Betul. Kesbangpol misalkan gitu ya. Persis. Pernyataan dari tokoh ya, kita sebut aja tokoh. Tokoh, iya boleh tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat. Kemudian apa itu namanya, tokoh masyarakat, Kemudian penerima ya. pejabat Penerima pemerintah, manfaat ya. ya, pemerintah atau misalnya pihak swasta gitu kan. Iya. Gitu, Bu. Oke ya, jadi ini memang ini simpel ya. Ini bagian paling simpel dari profil apa namanya, organisasi. Tetapi artinya kita juga harus memilah. Misalnya kalau memang ada pernyataan dari Bapeda, itu udah luar biasa tuh menurut saya. Artinya bentuk pengakuan dari seseorang yang mewakili pemerintah. Iya. Gitu ya. Bisa diinventarisasi mana-mana saja yang kita bisa ambil quotation-nya. Dan jangan lupa juga, Bu, jangan lupa juga ada pernyataan dari penerimaan manfaat. Itu juga penting. Jadi yang paling ideal adalah ada pernyataan dari tokoh masyarakat, ada pernyataan dari perwakilan pemerintah, ada
pernyataan dari masyarakat penerima manfaat gitu. Iya, contoh nih Kang ya, contoh. Penerima manfaat setelah adanya bank sampah nih ya. Nah, itu kan Ibu sering mendengar tuh, artinya itu mendengar langsung lisan ya, lisan. Iya Bu, terima kasih dengan adanya sampah ini, katanya ibu-ibu pada seneng gitu. Itu tuh sering dilakukan tuh Kang, bahasa-bahasa begitu tuh. Nah itu apakah nanti kita minta misalkan fotonya gitu ya? Oh iya betul, betul Iya, Bu. itu yang menyatakan itu ya. Betul, betul. Iya dengan pernyataannya ya Kang ya gitu. Ya, Betul, betul. berarti disiapkan ya. Betul. Ya, kalau untuk masyarakat, memberi masyarakat mungkin karena tidak terdokumentasi bisa bisa disiapkan. Tetapi kalau misalnya dari Bapeda udah pernah bicara, ada di media apa, nah itu bisa langsung dikutip tuh Bu. Iya. Tuh. Atau dari pihak swasta misalnya, boleh juga, atau dari tokoh masyarakat misalnya, bisa juga itu. Gitu ya, ibu-ibu ya. Barangkali ada yang lain? Sambil karena ini bagian yang paling yaitu tadi mudah dalam arti karena hanya mudah, tetapi kadang-kadang banyak yang lupa gitu, lupa untuk ini menjadikan bagian rekognisi itu sebagai bagian dari upaya untuk menunjukkan eksistensinya PDA gitu, ibu-ibu ya. Jadi artinya kan kalau sudah ada pernyataan dari pemerintah, dari tokoh masyarakat, dari penerima manfaat, itu akan lebih meyakinkan lagi gitu. PDA sebagai organisasi. Gitu ya, ibu-ibu. Oke, yang lain barangkali ada terkait rekognisi. Oke Kang, nanti yang rekognisi ya tetap dipersiapkan saja ya. Iya. Ya. Yang penting sudah tahu apa yang harus ditampilkan gitu ya. Ya. Itu pernyataan dari tokoh ya, tokoh masyarakat, pejabat. Ya, yang penting terwakili ya. Baik. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Nuni ya. Maksudnya tentang deskripsi portofolio itu maksudnya apa ya Bu Nuni? Saya baru baca nih punten. Oh iya, oke. Baru saya ini ke atas. Izin bertanya pada bagian apa yang dilakukan, apakah mendeskripsikan tentang produk atau layanan yang ditawarkan? Iya betul Ibu. Seperti yang sudah kita deskripsikan di bawah. Kan ada kegiatan pendidikan. Jadi ada 16 amal usaha, kesehatan, kerjasama, kerjasama dengan pihak lain terkait dengan program kesehatan, kemudian ekonomi, ya, memiliki koperasi, kemudian di Kesos kerjasama di Banten. Oh ya, ini kerjasama dengan UIN itu tahun berapa ya Bu Tati? Tahun 2021 ya. 2020. 2021. Iya, 2020. 2021. Kalau yang ini masih ya Bu, yang Bank Sampah Digital masih dimulainya tahun berapa? Masih. Itu tahun 2020. Sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang berkelanjutan. Oke, siap. Termasuk juga dengan Lajismu itu kan ini juga ya? Iya, Lajismu juga sama ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini dua terakhir ini udah paling ini sih Bu ya, udah paling mudah karena satu rekognisi adalah berisi pernyataan, kedua mitra yang tinggal mencantumkan saja Bu. Mitra-mitra yang pernah bekerja sama dengan Aisyah. Iya. Tuh, ya. Dengan Aisyah itu siapa saja? Tadi kan disebutkan ada Dinas Kesehatan. Iya, di atas Dinas Kesehatan, kemudian Global Fund ya. Global Fund, betul. Iya, USAID. Kemudian dengan Lajismu, kemudian dengan Pusat Studi Gender UIN. Baiknya memang, makanya itu Bu ya. Jadi kenapa saya tadi mencoba untuk memastikan lagi bahwa
yang dilakukan ini bisa terverifikasi, artinya bisa terverifikasi dilakukan, termasuk dengan bank sampah digital tadi, karena apa namanya, bentuk-bentuk kerjasama itu yang melibatkan pihak luar akan kita masukkan di bagian mitra, Ibu. Jadi di situ Iya, nanti masukkan Dinkes Kesehatan, iya, betul Asia Dinkes. Foundation, gitu ya. Iya, Bank sampah digital. BNPB. Gitu. Iya, Nah, itu ini ya, apa namanya, cukup mitra. biasanya cukup dengan logo, Bu. Oh iya, logo ya. Logo Iya. saja. Gitu ya. Logo mitra saja disebutkan di situ. Iya, Ya. boleh. Oke. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di ini? Masih ada waktu. Kita sepakat sampai zuhur gimana Ibu? Bu Us atau gimana Bu? Iya Kang, sampai jam 12 saja ya, Ya, ada keperluan. ya, Ya. baik. Jadi apa namanya? Kira-kira itu gambarannya ya, Ibu-ibu ya. Apa yang harus di ini? Barangkali ini bisa menambah wawasan Ibu-ibu berkaitan dengan perujukan profil PDA Aisyah. Nah, selanjutnya, kenapa kemarin saya juga meminta ibu-ibu untuk hadir. Besar kecilnya apa yang saya sampaikan ini kan bisa menambah wawasan dan pengetahuan ya ibu-ibu ya, besar Iya, kecilnya. betul ya. Oleh karenanya, saya juga meminta untuk siapa yang berkenan hadir untuk bisa hadir. Nah, sambil kita mendiskusikan lagi, barangkali ada yang terlewat. Selanjutnya adalah proses asesinya akan lebih baik jika nanti ditunjuk 1 orang atau 2 orang untuk proses penyusunan teknisnya ibu-ibu, gitu ya. Jadi karena ini kan sifatnya adalah sharing pengetahuan tentang penyusunan profil organisasinya, nanti di sesi berikutnya adalah langsung mulai kita mendesain baik itu dari sisi layoutnya, kemudian juga memilih bahasanya yang paling tepat, penyusunan sampai nanti profil organisasi itu bisa ditampilkan dalam bentuk soft copy profil organisasinya. Jadi penempatannya nanti fotonya apa saja yang mau ditempatkan di situ gitu kan. Kemudian tata letaknya. Nah, barangkali mungkin nanti dari PDA bisa menunjuk 1-2 orang yang akan menjadi PIC yang nanti akan berdiskusi lebih teknis dengan saya nanti Ibu Us. Ya, kira-kira mungkin ini saja Kang ya, yang memang yang ahli di bidang IT ya. Tentunya yang muda-muda saja. Nah, kira-kira siapa di antara yang hadir di sini, Bu Tati, Desti? Ya, mangga diputuskan saja oleh PDA siapa yang akan menjadi kontak saya nanti untuk penyusunan teknisnya. Nanti mungkin bisa berkoordinasi kapan kita bisa bertemu lagi secara virtual untuk penyusunannya gitu Bu. Iya. Iya. 1 atau 2 orang ya Kang ya? Boleh. Kalau bisa 2 orang Bu supaya biar ada ini ya. Jadi tukar pikiran juga ya. Betul, harus ganjil Bu kalau bisa. 3. Ya, jadi dengan saya 3 maksudnya. Jadi saya 3. Jadi kan ganjil, barangkali nanti akan memutuskan mana yang paling ini. Kalau 3 kan memutuskannya bisa memutuskan Bu, tapi kalau 2 orang nanti kalau berbeda sulit memutuskannya gitu. Iya betul. Bu Ketua siapa Bu? Bu Royati.
Bu Royati, Ibu memutuskan untuk yang nanti akan bekerja dengan Kang Kidam ya, agar lebih fokus lagi. Ya, 2 karena orang. juga ada target kan mau ini kan di CGW ya, kalau tidak salah ya. Iya. Apa Teh Desti gimana? Nanti bisa diputuskan secara internal saja, Bu. Jadi saya mengikuti saja ininya, keputusannya. Nanti tinggal diinfokan aja ke saya terkait dengan itu. Barangkali nanti mungkin di forum yang lain, Bu ya. Pendekatannya Iya, mungkin boleh. bisa begitulah, gitu ya. Yang penting sekarang adalah kita sudah bisa memformulasikan bentuknya, gambaran. Nanti secara teknis ini kan harus dijadikan produk lah gitu ya Bu ya, dijadikan Iya, produk yang betul. mudah-mudahan bisa sesuai dengan kebutuhan dan juga ekspektasi Iya. dari PDA gitu. Nah, oleh karenanya saya tetap membutuhkan mitra dari apa namanya, dari PDA nih gitu. Paling tidak 2 orang ya ditunjuk untuk langsung nanti berkomunikasi dengan saya, termasuk nanti kita bikin timelinenya kapan bisa dilaksanakan lagi. Kemudian Iya, kesepakatan waktunya juga ya, biar saling ada waktunya kapan ya. iya betul. Gitu ya Ibu-ibu. Jadi nanti teknisnya silakan bisa ini oleh Ibu-ibu. Ini kembali lagi karena kita masih ada waktu nih, barangkali setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Barangkali ada yang mesti ditambahkan di apa namanya berkaitan dengan ini, barangkali ada informasi yang terlewat. Nih, kebetulan ada Kang Musli, mangga Kang Musli, kan saya selalu ingat apa namanya statementnya Bu Tati, kalau tidak sampai ke Kang Musli itu sanadnya nggak soheh katanya. Gitu. Mangga Kang Musli barangkali ada yang mau disampaikan. Cukup ya, bagus ini, keren. Bu Uusnya aktif banget. Setelah ini paling biasalah digarap oleh internal gitu ya. Siap. Nanti biasanya TikTokan aja antara Teh Desti, Bu Tati gitu kayak gitu untuk teknisnya. Yang pasti poin-poinnya kan udah ketangkep, poin-poinnya udah banyak yang bisa dieksplor. Karena pada prinsipnya ibu-ibu kalau profil itu kan sebenarnya menuliskan gitu ya apa yang ada di dalam diri kita, di organisasi kita, baik berkaitan dengan yang menyangkut misalnya latar belakang, landasan hukum, filosofi dan lain-lain, plus juga portofolio, maksudnya apa yang udah kita lakukan, success story-nya, baik yang sudah maupun yang sedang gitu, yang tujuannya agar ketika para pembaca itu atau pihak lain tahu apa yang sesungguhnya ada yang ada dalam diri kita gitu. Ya. Paling ya poin-poin yang disampaikan oleh Kang Kidam tadi nanti tinggal diikuti aja, dilengkapi saja. Dan lagian kalau di Aisyah mah udah relatif tercatat sih, maksudnya dokumen-dokumen yang ada, apa informasinya juga lengkap, tinggal ini aja disinkronisasi aja. Yap. Itu sih, ini keren karena sudah dari jam 9 tadi, mohon maaf saya agak nambah poin, udah lebih dari 9, 10, hampir 2 jam setengah. Sepertinya udah cukup kali ya, kasihan biasa ibu-ibu mak terlalu lama di online nanti malah riut burohnya. Iya, jadinya tertunda pekerjaan dapur tuh Buro. Ya Bu, apa namanya, mudah-mudahan apa ya, memang apa semua sekarang punya peran lebih ya Bu ya. Kalau dulu kan kritiknya terhadap ini kan pria adalah, perempuan punya peran ganda, pria tidak gitu kan. Tapi insya Allah pria masa kini mah tidak Ibu. Insya Allah ya. Iya gitu. Iya, jadi oke, saya kira ini apa namanya, sebelum kita ini barangkali satu lagi kesempatan, barangkali ada yang mau menyampaikan apa yang mengomentari
diskusi hari ini masih terbuka peluang untuk juga bisa memberikan masukan ya ibu-ibu ya. Artinya draft yang tadi poin-poin itu tidak final, artinya bisa ibu-ibu barangkali nanti ada penambahan ya, ada penambahan apa namanya penambahan materi, atau misalnya nanti ketika sudah tersusun pun kemudian bisa disampaikan dalam bentuk soft copy, barangkali ada masukan juga boleh nanti bisa disampaikan gitu. Tapi yang jelas barangkali ini menjadi tahapan awal kita sudah bisa menyusun secara sistematis apa yang akan ditampilkan nanti di profil organisasi, mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan PDA. Yang penting kan itu. Dan di luar forum ini, jika memang masih harus ada yang ditanyakan, mangga Bu, anytime, kapan saja bisa kontak. Dan oleh karenanya mungkin lebih baik ya tadi yang saya usulkan, lebih baik ditunjuk saja dua orang itu siapa yang akan nanti secara intensif berkomunikasi dengan saya. Sampai saya insya Allah akan mengawal sampai profil organisasi ini jadilah Ibu, gitu ya. Iya, terima kasih. Untuk produk begitu. Begitu. Ibu-ibu, mangga kalau masih ada satu lagi, kalau sebelum nanti kita sama-sama tutup sesi ini, barangkali ada Bu Roh, atau nggak usah satu lah, nggak apa-apa. Bu Roh, mangga, Bu Us, mangga, Teh Desti, Mbak Tati, Bu Tati, mangga, silakan. Iya, Kang Kidam. Ya. Tentunya kami dari Pedai Kabupaten Serang sangat berterima kasih ya dengan adanya pembelajaran hari ini tentang bagaimana sih menyusun profil gitu ya. Karena memang dari dulu tidak pernah kalau begini, ini maksudnya kenapa juga Aisyah sudah begitu tuanya usianya tetapi belum berani ya, belum berani maju gitu ya, mengajukan proposal ke perusahaan. Padahal itu kan daerah terdekat gitu ya. Betul. Namanya nasional, tapi kok kita tidak berani ya. Nah, mungkin betul kepedeannya tuh kurang karena belum diberitahu ilmunya ya. Tentunya dengan adanya Remdek ini juga terima kasih. Jadi kedepannya semakin pede ya. PDASY semakin pede. Harus. Iya, harus betul. Kalau istilah Bu Roh tadi ya katanya bisa terangsang gitu untuk lebih ini lagi gitu kan. Ibu Rohyati kan bilang gitu ya tadi ya. Melakukan sesuatu ya Bu Roh ya. Gitu. Melakukan sesuatu katanya. Jangan lihat usianya katanya. Usianya semuanya sudah ya, tapi memang gerakannya yang penting ya. Gerakannya tetap terus maju. Sesudah tagline-nya juga perempuan berkemajuan. Jadi walaupun tadi tergopoh-gopoh karena memang sistem IT-nya ya, tapi tidak apa-apa, yang penting kan kalau bahasa gini kita dari belakang tuh terus ya, yang muda-muda nih yang bergerak di IT-nya gitu, jadi ada rohnya gitu ya, apalagi ada Rohyati ya. Ya betul. Ya, jiwanya, roh tuh jiwanya. Iya, ada Kang Amin juga nih yang selalu mendukung ya, Kang Musli juga, semuanya. Tim juga itu juga penting ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri bagaimanapun sepandai apapun ya, tetap dengan kerja tim itu lebih solid ya. Ya, dan juga hasilnya lebih bagus ya. Juga terima kasih Kang Kida, mohon maaf ibu-ibu tidak on cam ya, off cam, maaf. Apa-apa, enggak masalah. Insya Allah kunjungan saya pertama kemarin itu bayangan saya tentang profil ibu-ibu belum hilang ya, Insya Allah. Saya bisa masih bisa membayangkan wajahnya Ibu Roh, Ibu Us, Bu Tati, Insya Allah akan hilang. Saya terus serang saja, memang kemarin saya cerita dengan istri, sekali saya update ya, Kang Mulis juga sudah diinformasikan. Saya cerita dengan istri bahwa saya itu luar biasa berkesan ya, berkesan ketika, karena selama ini kan saya biasanya punten ya ibu-ibu, saya diminta bantuan untuk lembaga-lembaga yang rata-rata memang usianya masih pada muda. Iya. Itu umur 35 tahun sudah jadi direktur lembaga. Gitu. Jadi saya ini baru kali pertama betul-betul mendampingi organisasi. Kalau organisasi perempuan sudah biasa, tetapi organisasi perempuan yang saya lihat
usia biologisnya memang sudah lumayan agak banyak, tetapi usia spiritnya itu luar biasa gitu. Jadi saya benar-benar berkesan gitu kan bahwa ibu-ibu walaupun usia biologisnya sudah agak banyak Iya, ya Bu ya, agak banyak. agak banyak. Tapi Iya. semangatnya itu luar biasa gitu. Jadi apa namanya? Jadi saya ini ya, jadi saya tuh benar merasa berkesan dan kemudian saya cerita dengan istri sampai kemudian saya sekalian update juga mungkin dengan Kak Musli dengan yang lain. Saya sudah informasikan dengan Bu Us bahwa saya sudah sampaikan keinginan dari teman-teman PDA untuk bisa ya bukan beraudiensi lah ya, untuk Iya, berbagi sharing berbagi. pengalaman dengan lembaga istri saya di PEPA. Beliau saya menyambut baik. Dan kebetulan memang bulan Februari nanti tanggalnya saya update atau nanti setelah istri pulang dari Jogja malam ini saya akan share ya Bu ya nomor Iya. Ibu Us Iya, ke nomor Ibu. Iya Pak, iya. biar TikTok aja langsung dengan Ibu. Dan kebetulan memang di bulan Februari itu akan ada pelatihan paralegal perempuan. Iya. Dan kebetulan tempatnya seperti yang saya ceritakan itu di Pusdiklatnya Peka di Gadok. Iya, di Gadok. Ya, Iya. di Gadok ya sebelum puncak lah, tapi untuk Bu Rohmah tetap adem lah Bu, insya Allah tempatnya di sini. Gitu. Lebih adem dibandingkan di mana? Di Ciujung ya. Gitu. Jadi di Serang ya. Mangga bisa Ibu nanti bisa tiktokan dengan istri. Namun secara umum istri saya menyambut baik betul apa keinginan ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti kunjungan itu bisa apa namanya bisa menjadi awal gitu apa namanya awal ibu-ibu untuk kita barangkali bisa menjajaki kerjasama dengan PEKA gitu ya, karena memang isunya adalah perempuan dan anak juga Ibu. Itu apalagi kan Ibu sudah ada apa namanya Kumhamnya baru. Nah boleh tuh Bu, iya. Kumhamnya pun baru. Iya sangat membutuhkan nih para legal di sini, betul, butuh sekali ya. Betul, jadi nanti bisa bercerita lah tentang kegiatan PDA, walaupun memang istri saya itu memang kan diserai tugas untuk memang membidangi hukum dan sosial. Nanti di bidang ekonomi ada yang lain lagi, tapi nanti bisa dijembatani untuk apa namanya berdiskusi lebih lanjut, misalnya terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Saya kira itu ya sekalian update ke Kang Musli dan lain juga gitu. Bahwa mudah-mudahan silakan nanti Ibu saya share nanti pulang saya share nomor telepon Ibu ke istri saya, bisa nanti istri saya juga bisa menghubungi Ibu terlebih dulu lah untuk ini. Itu ya Ibu-ibu ya. Iya, terima kasih Kang Kidam. Sama-sama. Terima kasih banyak. Baik, saya kira itu. Nah, karena saya bukan host, ya saya sekali lagi secara pribadi hatur nuhun pisan kepada ibu-ibu yang sudah hampir 3 jam ini mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan besar sedikitnya bisa menambah pengetahuan ibu-ibu semua terkait dengan ini. Barangkali juga ada kekurangan di sana sini ya, layaknya manusia biasalah pasti ada kekurangannya. Saya terbuka untuk menerima masukan, kritik dan saran, apalagi dari orang-orang tua yang udah saya anggap orang tua lah dalam hal ini. Jadi saya kira itu saya kembalikan forumnya ke itu ya, ke host. Mangga, terima kasih atur nuhun. Saya sudah boleh live group ya, live ini ya room ya, ibu-ibu. Oh ya, terima kasih Kang Kidam ya. Kita akhiri aja, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu Ro nanti harus ikut ya Bu, kalau misalnya jadi ikut Bu Ro ikut. Aduh, ikut kemana nih? Itu sama saya. Jalan-jalan. Tenang Bu. Iya, jalannya di puncak ke puncak. Jalan-jalan. Refreshing, Kang Kidam refreshing. Terima kasih Kang Kidam ya. Mudah-mudahan terima kasih Bu Roh ya. Terima kasih tetap didampingi Kang Kidam. Insya Allah siap Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Salam.